bertemu kembali buat semuanya, teman-teman, Pak Dudi, jajaran manajemen dan semua karyawan ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini kita di Zoom ini ya, tidak hanya Allah izinkan, tapi juga semoga pertemuan ini membuat Allah ridho ya pada kita semuanya. Karena setinggi-tingginya pangkat jabatan, sepanjang-panjangnya gelar yang dimiliki oleh seseorang, tetap orang yang di orbit tertinggi di hadapan Allah itu adalah yang siapa dia yang menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang hamba Allah ya. Nah, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, untuk orang yang beriman itu, maka orientasi terbesar dari orang yang beriman itu adalah ridhonya Allah. Yang dicari oleh orang yang beriman adalah ridhonya Allah. Jadi, bagaimana kita membuat agenda hidup agar Allah bisa semakin ridho pada kita. Nah, satu hal yang menjadi pembahasan hari ini, yang merupakan juga sambungan ya dari materi-materi dua pertemuan sebelumnya, karena memang sebenarnya satu dan lain ilmu itu memang satu sama lain itu sangat terhubung ya. Sebenarnya itu adalah semua ilmu Allah gitu ya, saling terhubung dan saling satu sistem gitu ya di dalam sistem pengaturan dari Allah gitu ya. Nah, berkaitan dengan bab amanah ya, kita sementara sampingkan dulu atau pending dulu pembahasan tentang amanah yang ada di luar diri kita. Misalnya di luar diri kita, di luar diri kita pribadi ya. Misalnya seperti amanah terhadap keluarga atau amanah terhadap jabatan dan sebagainya. Karena amanah terhadap keluarga dan jabatan, posisi kita di keluarga, posisi kita dalam sebuah perusahaan atau dimanapun kita dalam sebuah organisasi atau apapun, tetap yang paling berpengaruh adalah ketika kita sudah amanah kepada diri kita sendiri. Ya, ketika kita sudah amanah pada diri kita sendiri, kalau amanah kita beres gitu ya untuk diri kita sendiri yang kita pertanggungjawabkan terhadap Allah, otomatis biasanya dia akan menjadi pribadi yang sangat amanah terhadap keluarga dan sangat amanah kepada di mana dia memiliki jabatan di dalam sebuah perusahaan atau apa ya. Nah, berkaitan dengan amanah ya, kita harus menyadari betul bahwa diri ini adalah bukan punya kita gitu ya. Diri ini adalah pemiliknya itu adalah Allah, dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah ya. Jadi bukan milik kita sendiri yang kita bisa lakukan semau kita gitu ya. Semua itu ada standarnya, semua ada aturannya dari Allah ya. Karena Allah yang menjadi pemilik kita, maka ketika kita melakukan sesuatu, menjalani kehidupan di dunia ini, ya harus ikut dengan standarnya Allah. Dengan seperti itu, insya Allah Allah akan lebih ridho kepada kita. Ya, tersambung dengan materi kita kemarin, ya. Bagaimana amanah itu? Ya, jadi amanah itu harus seimbang dan proporsional. Artinya di dalam diri ini, seperti kemarin sampaikan juga, bahwa dalam diri ini tidak hanya tubuh semata ya. Kita punya akal, kita juga dikasih ruh oleh Allah. Dan ketiga unsur itu adalah merupakan satu kesatuan yang menjadikan satu sistem ya. Nah, karena diri kita itu kita sadari bahwa terdiri dari tiga unsur itu ya, maka ketiga unsur itu harus mendapatkan porsi dalam pengurusan secara seimbang dan proporsional. Seimbang artinya bahwa semua unsur itu harus mendapatkan haknya untuk kita urus gitu ya. Dan kalau proporsional itu adalah adil gitu ya. Adil itu artinya sesuai dengan porsinya. Kalau porsinya 2 ya 2, porsinya 1 1 gitu. Nah, seperti kita kemarin sampaikan tentang teori trilogi kecerdasan ya, bahwa
ternyata yang memiliki porsi tertinggi itu adalah spiritual kita, di mana kontribusinya terhadap kesuksesan dunia akhirat kita tuh menduduki 50%-nya ya, kondisi spiritual kita. Kemudian kondisi mental emosional kita itu adalah 30%. Nah, ternyata akal kita dan intelektual kita ya, yang merupakan itu fisik ya, itu ternyata hanya 20%. Nah, jadi ketika kita amanah untuk menjadikan hidup kita seimbang dan sesuai dengan porsinya, itulah bahwa kita itu menjadi manusia yang amanah kepada Allah. Di mana sebelum di mana yang pertama kali kita urus adalah porsi yang tertinggi itu, yaitu 50% dari kesuksesan dunia akhirat kita ternyata dipengaruhi oleh kondisi spiritual kita. Jadi kita dahulukan dulu menurut skala prioritas, yang prioritas tertinggi diduduki oleh kondisi spiritual kita. Jadi kondisi ruhiyah kita beres, ya, kondisi spiritual kita beres, ketauhidan keyakinan kita kepada Allah itu sudah beres, sudah mantap, dewasa di sini, itu ternyata tanpa disadari kondisi mental emosional kita itu dan kondisi kecerdasan intelektual kita akan terangkat dengan sendirinya. Bahkan ternyata saya ya sebagai salah satu aktivitas sebagai terapis pun gitu ya, ternyata apapun yang dikeluhkan ya oleh klien, baik itu masalahnya ada di fisik ataupun di non fisik ya, ternyata itu semua bisa beres dengan penyelesaian spiritual. Jika spiritualnya itu dibereskan, hubungannya dengan Allah dulu dibereskan, ternyata walaupun dia dalam kondisi stres, depresi, dan segala macam itu, dengan penyelesaian dan pendekatan spiritual itu ternyata semuanya akan mudah dan terangkat dengan mudah untuk dibereskan gitu ya. Jadi kalau intinya kalau spiritual beres, mental, emosional, dan intelektual juga akan mudah untuk dibereskan. Nah, untuk sebagai orang yang beriman ya, semoga Allah golongkan kita semua pada golongan orang-orang yang beriman, maka jalur yang kita pakai dalam keseharian kita, ya sebelum kita melakukan aktivitas apapun, adalah kembali lagi kepada spiritual dulu itu. Jadi kalau orang yang beriman itu biasanya jalurnya yang dipakai langit dulu, ya jalur langit dulu. Jadi jalur langit itu bukan urusan ukhrawi atau urusan akhirat aja gitu ya. Ternyata urusan dunia pun ketika memakai jalur yang benar itu ternyata akan melakukan seperti kuantum atau percepatan ya. Karena kita insya Allah dengan janji Allah, dan janji Allah itu tidak pernah salah gitu ya. Nah, ketika kita mulai dengan jalur langit dulu, maksudnya ketika kita misalnya menghadapi masalah atau ada urusan yang harus dibereskan di hari ini misalnya gitu ya, kita kepada Allah dulu. Ya Allah, walaupun hari ini masalah bertumpuk dan banyak, aku yakin ya Allah, aku ridho, aku terima semua ini ya Allah, dan aku pasrahkan untuk Engkau bimbing, untuk Engkau tuntun. Aku yakin bersamamu semuanya akan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jalur langit dulu. Ketika jalur langit, kemudian kita mulai jalur bumi. Ya, kita mulai teknik dan segala macam pendekatan dan segala macam dilakukan dengan memakai jalur bumi. Ya. Kemudian setelah kita berusaha maksimal dan optimal, kemudian kita kembali lagi ke langit, ya, kembali lagi kepada jalur bumi. Ya Allah, aku sudah melakukan semua segala kemampuanku, dan aku pasrahkan semua hasilnya hanya kepadamu. Karena paling tidak, kenapa sih harus jalur langit dulu baru jalur bumi, padahal masalahnya ada di bumi gitu ya. Kenapa harus ke langit dulu? Ya paling tidak ketika kita melakukan aktivitas di bumi itu kita dalam kondisi terbimbing oleh Allah. Karena sebelumnya kita minta bimbingan, kita mohon dituntun, dibimbing oleh Allah ya. Beda ya, taufik dan hidayah itu beda ya. Kalau hidayah itu
hidayah itu kan hanya ditunjukkan gitu ya, tuh ke sana jalannya gitu ya. Nah, kalau taufik itu ya, kita dituntun, dibimbing sampai ke tempatnya, sampai ke selesai permasalahannya, itu dibimbing oleh Allah. Jadi pada saat kita melakukan jalur bumi itu kita dalam keadaan terbimbing, dan kemudian setelah kita optimal melakukan ikhtiar, kita kembalikan lagi, kita pasrahkan lagi kepada Allah, karena Allah itu tidak melihat dalam ayatnya kan, bekerjalah kamu ya, maka Allah akan melihat bagaimana caramu bekerja. Allah tidak melihat apa hasil yang kamu lakukan, karena memang hasil itu ada dalam zonanya Allah. Hasil itu ada dalam wilayahnya Allah. Jadi ketika kita sudah maksimal ikhtiar, lepas kepada Allah, apapun yang terjadi biar Allah yang mengurusnya. Dan ternyata kalau diukur ya oleh sebuah alat ukur energi ya, orang yang selalu terhubung dan terikat dengan Allah sehingga mempunyai keoptimisan, itu ternyata energinya ada di level tertinggi, di level energi ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan semuanya karena Allah, dia tidak akan pernah kehabisan energi. Kenapa seperti itu? Karena dia mengakses energi bukan dari tenaga manusia yang terbatas gitu loh. Dia mengakses energi dan kekuatan dirinya dari Allah yang kekuatannya tiada terbatas. Gitu. Makanya dia tidak akan pernah kehabisan energi. Dia akan selalu fight dalam kondisi seperti apapun. Dia akan selalu bersemangat dan selalu optimis karena dia mengakses sumber optimis dan sumber energi, yaitu dari Allah yang kekuatannya tiada terbatas. Jadi kenapa orang yang melakukan semuanya karena Allah dan selalu melibatkan Allah, dan orang beriman itu selalu hatinya terikat dengan Allah, karena dia itu langsung menembus servernya gitu. Yang ditembus servernya, yang dilibatkan itu langsung yang menggenggam segalanya gitu. Yang ditembus servernya dan yang kekuatannya tanpa batas, jadi akhirnya diri ini tanpa disadari mengakses kekuatan yang tanpa batas dari Allah, maka kita tidak pernah kehabisan energi. Kita tidak pernah merasa lelah. Walaupun lelah masih sebentar, kita masih punya energi lagi yang lebih gitu. Karena apa? Karena kita mengakses energi dari server yang maha segalanya. Nah, jadi sebenarnya untuk ilmu vibrasi, misalnya untuk ilmu law of attraction, ilmu hipnosis dan sebagainya, itu adalah posisinya di bawah dari energi yang dimiliki oleh orang yang beriman. Orang yang beriman itu karena kalau di orbit gitu ya, posisi di orbitnya adalah orbit yang tertinggi, yang paling dekat dengan Allah. Maka ketika pertolongan itu datang dari Allah, itu didahulukan kepada orang-orang para kekasih Allah. Siapa dia? Ya, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Jadi orang-orang yang ditolong secara khusus dan istimewa adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan istimewa di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memurnikan ketawakalannya hanya kepada Allah setelah dia melakukan aktivitas ikhtiar dengan maksimal dan optimal gitu ya. Dan ternyata mengapa Allah berikan khusus ya keistimewaan kepada orang-orang yang bertakwa dan bertawakal seperti janjinya itu ya, yaitu Allah memberikan jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Artinya tidak disangka-sangka itu apa? Tidak disangka-sangka itu artinya ya di luar nalar kita gitu, tidak bisa terpikir oleh kita ya, karena pikiran kita terbatas sebagai manusia gitu ya. Allah tiba-tiba dimudahkan aja, tiba-tiba dikirim seseorang untuk memudahkan urusan kita. Tiba-tiba orang yang tadinya ngeyel, misalnya klien atau customer kita misalnya sangat ngeyel, aktos dan sebagainya gitu ya, untuk diajak lobby dan sebagainya, ternyata tiba-tiba dia lembut hatinya, mudah diajak komunikasi, akhirnya masalah jadi cepat selesai. Itu kan sebenarnya di luar jangkauan berpikir kita sebagai manusia. Dan memang Allah di hadapan Allah ya, di hadapan Allah itu karena orang yang beriman itu
itu memakai jalur yang istimewa, orang yang beriman itu adalah bekerjanya semata-mata hanya untuk mencari ridhonya, semata-mata adalah sebagai manifestasi dari kepengabdiannya sebagai seorang hamba kepada Allah, itulah yang membuat dirinya menjadi istimewa di hadapan Allah, sehingga dia menjadi orang-orang yang layak untuk ditolong oleh Allah, layak menjadi orang-orang yang layak untuk dimudahkan urusannya oleh Allah. Jadi ternyata dalam ilmu fisika modern, ilmu neuroscience ya, ternyata orang-orang yang mempunyai keterikatan dengan Allah dan orang-orang yang keterikatan dengan Allah itu pasti orang-orang yang yakin dengan kekuasaan dan kekuatan dari Allah. Karena orang tidak akan mungkin bisa bertawakal atau berpasrah diri kepada Allah kalau kitanya orang yang berimannya sendiri tidak meyakini sekuat apa gitu Allah itu. Karena faktor dari keyakinannya itulah akhirnya dia memiliki energi yang berlebih. Karena jika kita ingin mendapatkan hasil yang istimewa, lakukanlah dengan aktivitas yang istimewa. Kalau orang-orang mempunyai hasil yang aktivitasnya di jalur itu, ya, kalau kita ingin mempunyai hasil yang lebih dari itu, kita pun harus melakukan aktivitas yang lebih dari itu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, sebenarnya Allah sudah memberi bocoran dan sudah memberi kepada kita semuanya, sebenarnya sangat mudah. Cuma kita sebenarnya ya begitulah ya, keimanan kita kan masih seperti itu dan masih naik turun gitu ya. Ya, semoga ini menjadi sebuah motivasi tersendiri bahwa sebenarnya sumber motivasi, sumber kekuatan, sumber energi yang tertinggi itu adalah semua datang dari Allah. Dan sektornya dipegang sama Allah. Karena dia yakin bahwa rizki itu tidak akan pernah tertukar, rizki itu tidak pernah salah alamat, ya. Rizki itu diberikan kepada orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh ya untuk menjemputnya. Maka hasil itu di mata Allah memang tidak akan pernah hasil itu selalu setia dengan proses gitu ya. Kita kan selalu dengar ya kalau hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Karena memang hasil itu Allah janjikan gitu. Allah janjikan kepada orang-orang yang menjalani proses untuk menjemput hasilnya itu adalah dengan cara Allah, dengan cara yang dilalui oleh para kekasih Allah dari mulai zaman Rasulullah, zaman para nabi dan sebagainya sampai sekarang. Ya mungkin seperti itu hari ini. Dan memang suatu saat nanti akan saya sampaikan tentang ilmu vibrasi seperti apa, ilmu law of attraction misalnya gitu, ilmu hipnosis. Tapi itu semuanya kembali lagi itu hanya sebagai tools, itu hanya sebagai alat media untuk memudahkan kita untuk sampai kepada Allah ya. Karena kalau sudah Allah yang bekerja gitu ya, dan Allah sudah memudahkan semuanya, ya tidak ada yang bisa melawannya ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya ya. Sekuat apapun ya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, tapi ketika itu posisinya dia ada di mana? Apakah ilmu itu ada untuk menguatkan mental kita gitu ya, atau untuk menguatkan intelektual kita? Tetap itu posisinya ada di bawah spiritual gitu ya. Jadi tetap yang harus dimatangkan, yang harus didewasakan itu adalah spiritual dulu. Maka ketika spiritual itu matang dan dewasa, ya insya Allah mental kita akan terangkat. Jadi bagaimana kita mempelajari ilmu tentang menguatkan mental dan emosional itu kita frame dengan spiritual, maka pemahamannya akan berbeda dengan orang yang tidak memframe ilmu itu dengan frame spiritual. Kemudian ilmu yang teknik-teknik bagaimana memperbesar profit dan sebagainya gitu ya, itu pun tetap dipelajarinya dalam frame spiritual. Maka itu hasilnya akan berbeda. Nah, mungkin di sini yang akan membuat berbeda itu adalah yang paling yang paling terlihat beda di mata Allah. Kata Allah itu adalah nilai keberkahannya. Nilai keberkahan sehingga apa yang dilakukan itu membuat kita menjadi naik level ketakwaannya menjadi lebih tinggi, membuat kita menjadi semakin beriman dan bertakwa dan taat kepada Allah. Maka ketika kita ada di posisi itu, kita menduduki posisi yang istimewa di hadapan Allah, kemudian kita memiliki
kita adalah orang-orang yang insya Allah layak untuk ditolong dan dimudahkan oleh Allah. Karena kita sebelum kita tembus yang lainnya, kita tembus servernya dulu. Yang menggenggam segalanya yaitu Allah. Karena kalau Allah sudah mengatakan, menginginkan apa, tinggal pun saja, semua tidak akan ada yang bisa menghalangi. Yang terpenting spiritual dulu. Ya mungkin insya Allah seperti itu untuk hari ini. Waktunya apa masih ada atau gimana? Ampun, cukup Bu. Sudah. 8.40. Terima kasih. Oh iya, saya tutup dulu ya. Sampai ketemu lagi pekan depan ya, insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.